Namo Buddhaya, anak-anak apa kabar? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengorbanan bodhisattva. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membaca tentang kisah Putri Miyausan atau Dewi Kuan Im, Bodhisattva Avalokitesvara. Nah, Ibu sangat bersyukur dan sangat gembira terhadap anak-anak yang sudah mengirimkan tugas membaca kisah menyelamatkan raja, kisah dari Bodhisattva Kuan Im atau Avalokitesvara. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang apa itu Bodhisattva. Namun sebelumnya, marilah kita duduk hening terlebih dahulu. Ayo, kita duduk bersila. Duduklah dengan santai, rileks, mata terpejam. Kita sadari napas, katakan dalam hati. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga kalian merasa tenang. Baik, setelah kita duduk hening, mari kita lanjutkan membahas materi kita hari ini, yaitu tentang bodhisattva. Apa sih bodhisattva, Bu? Bodhisattva adalah calon Buddha. Calon orang yang bertekad atau makhluk yang bertekad untuk mencapai pencerahan sempurna atau menjadi Buddha. Jadi, cita-citanya adalah menolong banyak makhluk agar terbebas dari derita. Cita-cita bodhisattva itu menolong banyak makhluk agar bebas dari derita. Sehingga banyak orang yang merasakan kebahagiaan. Nah, apakah cita-cita kalian? Apakah kalian sudah memiliki cita-cita? Iya, Ibu yakin kalian memiliki cita-cita yang mulia. Apakah itu menjadi dokter untuk menolong orang lain? Apakah itu menjadi pengusaha agar banyak orang yang bisa, kalau kalian jadi pengusaha lalu punya banyak karyawan dan karyawannya semuanya bisa hidup makmur, itu juga cita-cita yang mulia. Nah, anak-anakku, seorang bodhisattva juga memiliki cita-cita agar banyak makhluk yang bebas dari derita. Nah, setiap orang bisa menjadi bodhisattva. Jadi ibu kalian, mama papa kalian, dan semua orang atau semua manusia bisa menjadi bodhisattva. Lalu nanti kemudian bisa menjadi Buddha. Ciri-ciri bodhisattva itu antara lain seorang bodhisattva memiliki welas asih kepada sesama. Jadi seorang bodhisattva itu sangat sayang, punya kasih sayang terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, punya keinginan yang kuat untuk senantiasa menolong orang lain. Yang kedua, suka menolong orang lain ya. Lalu yang ketiga, rela berkorban jiwa raga demi keselamatan orang lain. Jadi seorang bodhisattva itu ketika sudah bertekad membantu orang, bahkan sampai mengorbankan jiwa raganya untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itulah sifat-sifat mulia seorang bodhisattva, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Nah, anak-anak, para bodhisattva ini sebelum menjadi Buddha, ia akan berdiam atau tinggal di surga yang namanya surga Tusita. Jadi di surga ini tinggal banyak bodhisattva calon-calon Buddha. Nah, agar bodhisattva ini bisa menjadi Buddha, beliau akan terlahir di alam manusia, bisa sebagai manusia maupun sebagai binatang yang istimewa untuk melaksanakan syarat-syarat atau
yang harus dipenuhi oleh seorang bodhisattva agar menjadi Buddha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal bodhisattva antara lain. Ada bodhisattva Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im yang senantiasa bertekad menolong makhluk agar terbebas dari derita. Ada bodhisattva Sitigarbha yang banyak menolong makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka agar bebas dari penderitaan di alam neraka. Lalu ada bodhisattva Maitreya, Buddha yang akan datang, ya. Lalu ada bodhisattva Manjusri, beliau bercita-cita untuk menjadi Buddha dan lambang kebijaksanaan. Lalu ada bodhisattva Sumedha. Ini adalah salah satu kelahiran dari bodhisattva atau dari Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Nah, bagaimana seorang bodhisattva bisa menjadi Buddha? Apa yang harus beliau lakukan? Nah, bodhisattva tekun melatih diri untuk menjadi sempurna dengan melaksanakan 10 kesempurnaan atau dasa paramita. Jadi, bagaimana seorang bodhisattva bisa menjadi Buddha? Itu dengan melaksanakan 10 kesempurnaan atau dasa paramita. Nah, apa saja sih 10 kesempurnaan itu? Yang pertama, seorang bodhisattva akan melatih diri dalam kesempurnaan kedermawanan. Jadi, sifat dermawan membantu orang lain itu dengan sangat sempurna. Ia mengorbankan harta bendanya, mengikhlaskan harta bendanya untuk menolong orang lain. Lalu kesempurnaan dalam kemoralan atau dalam perilaku baik. Seorang bodhisattva harus melatih perilakunya agar senantiasa bertindak yang baik. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan maupun pikiran senantiasa melakukan kebajikan, menghindari perbuatan jahat, ya. Lalu ada sifat ketiga adalah pelepasan. Pelepasan itu artinya rela tidak melakukan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia. Jadi, seseorang rela tidak melakukan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia. Contohnya, melepaskan kesenangan bermain demi belajar. Nah, saat waktunya belajar, kalian meninggalkan nonton TV, meninggalkan handphone, meninggalkan bermain dengan teman untuk belajar. Itu artinya kalian sudah melatih pelepasan, meninggalkan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia. Orang yang melepas mudah untuk memaafkan, juga mudah untuk memberi, sehingga kalian akan memiliki banyak kawan. Sifat yang keempat adalah kebijaksanaan. Bijaksana itu artinya tahu apa yang harus dilakukan. Orang bijaksana melakukan sesuatu berdasarkan kebaikan. Kita harus rajin belajar dharma untuk menjadi bijaksana. Juga mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru. Lalu sifat yang kelima adalah daya upaya. Daya upaya ini artinya tekun, baik dalam belajar maupun bekerja. Orang yang penuh daya upaya pantang menyerah. Meskipun banyak tantangan dan kesulitan, ia akan terus berusaha. Nah, apakah kalian pernah mengalami kesulitan dalam belajar? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian bertanya pada mama papa atau koko cece? Kalau di sekolah bertanya pada guru. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan, kalian harus ingat bahwa Buddha mengajarkan kita untuk memiliki daya upaya, semangat untuk berusaha menghilangkan kesulitan dalam hidup kita. Lalu, sifat yang keenam adalah kesabaran. Sabar artinya menerima segala sesuatu dengan tenang. Orang yang sabar tidak pernah mengeluh, telaten dan terkendali setiap saat. Nah, Ibu mau tanya, jawab dengan jujur ya. Adakah di antara kalian
yang suka mengeluh, kemudian ngambek jika sesuatu yang kalian minta pada orang tua belum diberikan oleh orang tua kalian? Nah, ibu yakin setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu tentang kesabaran, kalian akan menjadi anak yang penuh semangat, tidak mudah mengeluh, dan tidak lagi suka ngambek. Tetapi kalian akan menjadi anak yang sabar dan baik hati. Baik, sifat yang ketujuh adalah kejujuran. Jujur berarti berkata apa adanya, tidak bohong. Selain dalam ucapan, kita juga harus jujur dalam bertindak. Seperti tidak mengambil barang milik orang lain. Kejujuran membuat orang lain percaya dan hormat pada kita. Lalu sifat yang kedelapan adalah keteguhan atau tekad yang kuat. Teguh berarti tekad kuat dalam melakukan hal yang baik. Orang yang teguh bertekad untuk selalu melakukan yang baik. Teguh membuat kita terhindar dari melakukan hal-hal buruk. Nah, itulah jadi kita harus belajar untuk melakukan hal-hal baik dengan keteguhan. Tidak mudah. Dulu saat kita belum pandemi, setiap hari Minggu biasanya anak-anak ikut sekolah minggu di wihara. Sekarang pada masa pandemi ini kita dihimbau untuk melakukan sesuatunya dari rumah, sehingga kadang sekolah minggunya dilakukan melalui internet ya, melalui Zoom, apakah melalui YouTube. Nah, kalau kita bertekad kuat untuk terus belajar Dharma, maka kita pasti akan berusaha untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Demikian juga, dulu kita sekolahnya di sekolah, bertemu dengan bapak ibu guru langsung, bertemu dengan teman-teman langsung. Tapi sekarang sekolahnya dari rumah. Ya, bertemu dengan guru melalui video call, melalui grup WA, melalui YouTube. Kalau kalian tidak memiliki tekad yang kuat untuk belajar, maka akan banyak ketinggalan pelajaran. Tetapi ketika kalian bertekad kuat untuk belajar, maka kalian pasti bisa mengikuti pelajaran dan dapat ilmu yang kuat. Itu artinya kalian sudah memiliki sifat, salah satu sifat dari seorang bodhisatwa, yaitu memiliki keteguhan. Lalu yang ke-9 adalah cinta kasih. Kita harus mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Cinta kasih tidak cukup dalam perasaan saja. Kita harus menunjukkan cinta kasih dengan berusaha membuat semua makhluk bahagia. Lalu yang ke-10 adalah ketenang seimbangan. Sifat atau sikap tenang seimbang berarti tidak mudah marah maupun sedih. Anak yang tenang seimbang juga tidak senang berlebihan. Ia dapat merasa bahagia dan bersyukur, namun tidak merayakan kebahagiaan dengan berlebihan. Nah, seorang bodhisatwa selain memupuk sifat sempurna atau 10 kesempurnaan tadi, bodhisatwa juga berkorban. Sebelum menjadi Buddha, bodhisatwa mengorbankan kerajaannya, hartanya, dan tubuhnya. Nah, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi Buddha? Maka jalanilah 10 sempurna ini dengan baik, maka hidupmu akan menjadi lebih bahagia dan lebih baik. Nah, ibu akan menceritakan kisah pengorbanan petapa Sumedha. Jadi, Bodhisatwa Siddhartha atau yang kita kenal sebagai Buddha Gotama pernah terlahir sebagai seorang petapa yang bernama Petapa Sumedha. Beliau, Petapa Sumedha, bertekad untuk menjadi Buddha. Nah, bagaimana kisahnya? Perhatikan, simaklah penjelasan ibu berikut ini. Dahulu kala ada seorang bodhisatwa bernama Sumedha. Ia lahir di keluargaan kaya di kota Amara. Setelah orang tuanya meninggal, ia bertekad menjadi pertapa.
Sebelum pergi, Sumedha mendermakan seluruh hartanya. Beliau memberikan semua harta warisan orang tuanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ia pergi ke pegunungan Himalaya dan menjadi petapa. Ia hidup sangat sederhana. Suatu hari, petapa Sumedha melihat sesuatu. Banyak orang sibuk memperbaiki jalan. Mereka menghias kota dengan meriah. Ternyata Buddha di Bangkara akan datang. Petapa Sumedha sangat gembira. Ia segera membantu memperbaiki jalan. Sebelum pekerjaannya selesai, Buddha di Bangkara telah tiba. Sumedha segera menghamparkan bajunya di atas lumpur. Ia berbaring agar Buddha dan para biku tidak menginjak lumpur. Ia rela tubuhnya diinjak sebagai jembatan demi Buddha dan para biku untuk melewati jalan itu tanpa menginjak lumpur. Saat itu muncul tekad dalam hatinya untuk menjadi Buddha. Tidak jauh dari Sumedha, seorang gadis bernama Sumita menghadiri Sumedha. Ia membawa 8 tangkai teratai. Sumita membagi 5 teratainya kepada Sumedha. Mereka lalu memberikan bunga itu kepada Buddha. Buddha di Bangkara berkata, miliaran tahun kelak, Sumedha akan menjadi Buddha dan Sumita akan menjadi pendampingnya. Betapa Sumedha giat berusaha. Ia terus melakukan sifat-sifat luhur dalam banyak kehidupan. Akhirnya ia pun terlahir sebagai Pangeran Siddhartha Gautama. Saat dewasa, ia pun menjadi Buddha. Tadi seorang gadis bernama Sumita itu terlahir sebagai putri Yasodhara, istri dari Pangeran Siddhartha. Nah, kita bisa mencontoh betapa Sumedha, ia mengorbankan seluruh hartanya, menggunakan tubuhnya demi melayani Buddha, dan bersungguh-sungguh berjuang demi menjadi Buddha. Lalu, bagaimana kita menteladani atau mencontoh betapa Sumedha? Kita menteladaninya dengan cara rajin belajar dan menjalani dharma. Kita sudah memupuk benih bodhisatwa seperti Sumedha. Nah, sudahkah kalian tekun menjalankan dharma? Salah satu contohnya dengan senantiasa hormat dan patuh pada orang tua. Membaca parita, duduk bermeditasi. Nah, itu adalah contoh-contoh melaksanakan dharma atau ajaran Buddha. Nah, itulah kisah tentang bodhisattva atau petapa Sumedha yang mengorbankan diri dengan berbaring tiarap di atas tanah becek agar Buddha di Bangkara dan 400.000 arahat tidak menginjak lumpur. Kemudian ia membangkitkan batin pencerahan dan mengambil ikrar untuk mencapai kebudaan demi menolong makhluk lain atau semua makhluk. Sungguh mulia ya. Nah, baik, itulah kisah tentang bodhisatwa. Sekarang ada evaluasi untuk kalian kerjakan. Apakah pengertian bodhisatwa? Masih ingat tadi apa pengertian bodhisatwa? Betul, calon Buddha atau orang yang bertekad kuat untuk menjadi Buddha. Apa cita-cita bodhisatwa? Cita-citanya adalah menolong banyak makhluk agar terbebas dari derita. Nah, bagaimana bodhisatwa bisa menjadi Buddha? Apakah kalian masih ingat? Betul, dengan melaksanakan 10 kesempurnaan atau dasa para mita. Ada kedermawanan, ada kemoralan, dan lain-lain. Apa cita-cita Petapa Sumedha? Masih ingat dari kisah Petapa Sumedha apa cita-citanya? Iya, betul. Ingin menjadi Buddha. Apa yang dilakukannya saat bertemu dengan Buddha di Bangkara? Petapa Sumedha mengorbankan tubuhnya sebagai jembatan agar Buddha di Bangkara dan arahat yang lainnya tidak
kotor karena tidak kotor kakinya karena menginjak lumpur. Nah, demikianlah kisah pengorbanan bodhisatwa. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui grup WA. Akhir kata, Namo Buddhaya.